Iya sih. Chance untuk long pass-nya itu kan kadang meleset, kadang Ya, enggak gitu itulah. ya. Tapi Messi kebanyakan diem di satu tempat itu, kayak parking bus lah istilahnya. Ya, tapi kan si partnernya Messi kan ngerti apa yang harus dijalankan. Kayak contohnya kan itu waktu partner sama Neymar sama satu lagi siapa itu, Luis Suarez kan. Iya. Nah itu kan yang dua kan masih paham sama permainannya. Sedangkan timnas U17 menurut saya satu sama lain belum sama paham lah. Belum chemistry-nya belum nyatu lah ya. Belum gitu nyatuin chemistry gitu. Oke. Ngomongin tim luar. Mungkin seru ya ngomongin tim luar. Mungkin dari Liga Inggris dulu nih. Kita beralih dari timnas U17 ke Liga Inggris dulu nih teman-teman ya. Mungkin agak melenceng jauh tapi ya seenggaknya kita paham sedikit tentang Liga Inggris ini. Apa tanggapan Anda tentang Tottenham yang menjadi peringkat teratas mungkin Tottenham untuk saat ini? Kenapa tim-tim yang dulunya di atas menjadi lengser? Apa pengaruhnya? Penyebabnya apa untuk Mas Wilda sendiri apa? Kalau menurut saya ya mungkin dari segi permainan ya, ada pemain baru kan dari Tottenham. Iya. Dari siapa itu namanya? Saya lupa itu namanya. Dari Tottenham. Yang sebelum Ken pindah. Iya. Sebelum Ken Ya pindah. itulah pokoknya Ya ya. itu. Baru, ada permainan baru, ada tantangan baru kan. Iya. Nah, Tottenham kan memang sebelumnya kan lama, nggak pernah lama juara Liga Inggris kan ya. Iya. Mungkin lagi optimis untuk menjuarai Liga Inggris ya. Kalau menurut saya itu seperti itu lah. Tapi Mas, kan yang jadi langganan juara peringkat satu itu kan untuk saat ini tahun-tahun ini 2023 ini kan Manchester City kan yang jadi langganan di ranking 1 itu. Tapi kenapa Manchester City itu performanya menurun gitu loh? Atau ya kita katakan kurang lah. Kenapa itu? Enggak sih, kalau menurut saya nggak menurun kok. Nggak menurun itu. Itu memang ya mungkin ada segi ya kan kita kan selalu berlatih kan tiap sebelum pertandingan liga itu kan kita selalu berlatih tuh tim Manchester City. Iya. Ya mungkin pas saat di lapangan kan memang tertekan dari entah itu dari supporter kandang atau mungkin kan kita kadang banyak kontroversi dari wasit kan ya. Iya. Dari VAR juga kan. Mungkin seperti itu. Tapi di Liga Inggris kan kita kadang tuh underestimate gitu kan ke sebuah tim atau sebuah klub gitu. Kadang yang kita meremehkan kayak misal, wah ini antara Liverpool sama Manchester City, Manchester City misal. Kayaknya optimis City yang menang nih. Tapi pas pertandingan itu berlangsung malah Liverpool yang menang. Oh, nggak tahu ya. Saya nggak tahu ya. Mungkin saat itu bisa jadi saat digembosi wasit kan kita. Soalnya sering kali kan terkenal wasit Liga Inggris itu digembosi wasit kan. Kata-kata netizen ya. Iya. Kontroversial lah. Makanya yang kontroversi ya. Kalau itu saya tetap optimis City itu musim ini tuh bisa menjuarai Liga Inggris dan meraih triple winner lagi ya. Saya harapnya seperti itu. Oke. Untuk fans MU itu sendiri nih, bagaimana pendapat Anda? Kenapa MU itu performanya turun? Mungkin dari segi pemain sih ya. Oke. Pemain kenapa? Pemain MU juga kan ada yang datang, ada yang pergi. Ya mungkin belum dapat chemistry juga. Terus juga kan sempat ada masalah kan Erik ten Hag dengan Sancho. Iya. Ya, mungkin dari situ tadi mental pemain jadi kerjasamanya jadi kurang, makanya menurun. Terus sempat ada masalah juga kan Lisandro Martinez sama Victor Lindelof tuh. Jadi di ruang ganti MU itu panas. Jadi nggak kondusif itu ya di ruangan ganti itu. Terus selain dari sisi
internal MU-nya, mungkin dari lawan-lawan MU-nya juga nih yang nambah bagus-bagus. Oke, performanya makin naik gitu kan. Ya, kita lihat saja Tottenham. Oke, Tottenham. Ya kan sekarang ada di klasemen atas tuh bersama City, kejar-kejaran lah. Iya, kejar-kejaran. Ya mungkin datangnya pemain baru juga kadang bisa berdampak positif, kadang ada yang berdampak negatif juga. Oke. Tuh. Jadi pengaruh keluar masuknya pemain gitu ya, jadi chemistry-nya nggak menyatu lah. Untuk Farel, kenapa senyum-senyum Farel? Apa yang Anda pikirkan Farel? Sebenarnya kalau misalkan dilihat dari internal pemain MU ya, Iya. dan itu sebagai alasan untuk MU itu berada di klasemen bawah nih. Itu sebenarnya gak make sense sih. Kenapa? Gak make sense lah. Iya, kenapa? Soalnya harus profesional dong sebagai player kan. Iya. Sebagai pemain, apapun yang ada di internal ya gak usah gedein ego. Minimal main bagus, minimal ya berusaha lah. Masa iya kalau misalkan emang ada keributan nih sampai di ruang ganti, pas di lapangan sama kayak gitu. Kan sama aja kayak anak kecil yang main bola di lapangan situ dong, sebelah tuh. Ya Iya. benar kan, itu kan sebenarnya kan bermain untuk tim ya. Untuk tim itu. Satu orang panas atau marah, egois dalam di ruang ganti itu di lapangan tidak menerapkan apa kata yang dipelatih Erik ten Hag, itu kan berdampak satu tim kan, semua tim kan seharusnya profesional saat di lapangan. Iya. Kenapa nggak mau profesional gitu loh? Kenapa? Ada apa? Iya. Maka dari itu ya perselisihan kayak gitu membuat satu tim jadi nggak kondusif, alhasil jadi performanya menurun. Apa mungkin Erik ten Hag-nya kurang tegas untuk memberikan sanksi kepada pemain-pemainnya? Menurut saya Erik ten Hag itu lumayan tegas sih. Oke. Terbukti dengan perselisihan dengan si Jadon Sancho itu. Kan sampai sekarang dia nggak dimasukin ke line up terus sampai sekarang. Nggak masuk starting ya? Iya. Ya, dari tadi pembahasan dari Liga Inggris, kita berpindah ke Liga Spanyol. Yang saya lihat dari puncak klasemen ini, Girona yang menjadi ranking 1. Dan Madrid pun tergeser dengan selisih poin 2 poin, dan Girona di poin 31, Madrid 29. Bagaimana pendapat Mas Hildan tentang Madrid lengser ini? Nggak apa-apa sih menurut saya. Kan ini masih berapa sih pertandingan? Masih 12 kali kan pertandingan. Iya, masih 12. lama, masih panjang kan ya. Ya nggak apa-apa sih. Kan itu memang bola kan, memang pertandingan bola kan memang naik turun. Kan? Ada naik turun ya. Bagus. Ini 12 Wajar aja pertandingan. Harusnya berapa pertandingan? Dari sampai akhir itu harus ada berapa pertandingan di situ? 38 pertandingan ya. 38 ya. 38. Ya, masih Masih jauh ya. kan ya. Ya wajar aja sih. Kan ini masih beda berapa sih? Masih selisih 2 poin kan ya. Iya. Sama Girona yang berada di puncak sementara klasemen kan ya. Sebentar. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, kita minta minum. Yanto, minum. Wah, itu Yanto. Oh Yanto ini ya. Wow, Yanto. Oh, Cepat Yanto. iya. Narasumber haus. Haus ini. Oh, terima kasih Yanto. Waduh. Ada 2 ini. Ada 2 ini. Ini kan ada 4 nih Yanto. Mana satu lagi Yanto? 2 lagi Yanto. Dua lagi. Hari ini Oh, panas. Yadi. Ini yang Yadi. Oke. Yadi, terima kasih Yadi sama Yanto. Terima kasih. Saya minum ya. Monggo, Boleh diminum diminum dulu. ya ini ya. Iya, Boleh. iya, Oke, terima kasih ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Farel, apakah panas Farel di situ Farel? Ah, dapat hidayah saya di sini. Jadi ini cukup panas juga. Panas Ya, Biasanya panas. Purwakarta ini mendung. Kemarin mendung. Iya. Panas lagi. Untuk akhir-akhir Oktober ini mendung Purwakarta. Yuk kita lanjutkan lagi pembahasan tentang Liga Spanyol. Oke. Kita mulai dari Barca, derby El Clasico lah. Yang babak pertama Barcelona unggul 1-0 dan babak kedua malah Real Madrid yang unggul 2-1. Ya itulah.
strategi dari Ancelotti ini seperti itu. Mengukur dulu lah, pengen tahu lawannya tuh seperti apa dulu. Gitulah. Jadi kita harus Makanya membaca taktik gitu ya. Iya, ngutak taktik dulu, ngacak-ngacak taktik. Nah, akhirnya kan di akhir pertandingan kita bisa comeback 2-1 kan akhirnya melalui gol beberapa gol dari pemain Vini ya. Kita kan akhirnya menang, yang penting kan kita menang. Di babak awal tuh kebobolan tuh gak masalah gitu Ancelotti. Ancelotti itu memang gitu, strateginya itu memang ngepur dulu seperti itu. Jadi hampir sama kayak MU lah gitu ya, nonton Madrid itu harus sampai akhir. Ya, nonton Madrid itu harus sampai selesai. Udah kan nonton MU sampai akhir. Nanti tahu Nanti tahu kekalahannya. Tahu apa? Kekalahannya. menang. Menang. Enggak selamanya kalah, Pak. Iya. Mentok Saya juga- seri paling. Saya sebagai fans MU tetap optimis dan yakin MU ini nanti di akhir musim minimal masuklah slot UCL. Loh. Saya yakin. Apakah kamu yakin bisa memenangkan Liga UCL untuk musim ke depan? MU ini gimana sih? Kalau yakin atau enggaknya, saya sebagai fans ya selalu yakin dan optimis. Tapi kan kita lihat dari lapangan juga gimana. Untuk saat ini kan performa MU lagi menurun kan. Jadi ya nggak berharap banyak lah. Bentar lagi kan masuk ke musim transfer, jendela pintu transfer ya. Apakah MU itu mau sih merekrut siapa lagi atau enggak ya? Kalau menurut selaku fan ini. Menurut saya sih komposisi pemain sudah cukup ya. Tapi kayaknya harus beli striker lagi sih. Oh, striker lagi. Striker baru kita itu kurang tajam. Striker ya, Hojlund. Hojlund itu kurang. Kita harus membeli siapa nih? Kalau misal ente sebagai manajer MU lah, misal. Harus ada siapa yang menjadi striker? Kalau berandai-andai. Iya, harus berandai-andai. Kalau Berandai-andai. Yang pasti merekrut striker yang tajam, yang kuat menahan bola, dan pasti apa ya, rajin mencetak gol. Lukaku no. Ya, Kan Lukaku. Lukaku Nanti bagus. comeback dong. coba sebut nama siapa? Harus mengambil siapa? Sebut nama. Saya dulu sih seperti si Mas Kevin ya. Saya dulu tuh selaku fan MU juga. Waduh. Waduh. Pindah ternyata. Waduh. Pindah. Sejak dulu ya dari zamannya Ronaldo ya. Tetapi sejak Ronaldo sudah pindah Madrid, ya saya pindah ke Madrid. Jadi Bagus. mengikuti arus Ronaldo ya. Iya. Tapi kalau Ronaldo sekarang pindah ke Al Nassr ya, tetap di Madrid saya sih. Kenapa? Saya Madrid. Ya karena memang Madrid itu mempunyai hasil yang menang yang bagus, dari segi taktik juga bagus. Ancelotti dari segi piala kan banyak sendiri kan. Madrid kan memenangi berapa piala? 13 kalau enggak 12 piala UCL kan. 13 itu ya, kurang lebih. Apa enggak ini apa namanya? Liga Arab tuh kurang menarik. Bukan kurang menarik ya. Liga Arab kan masih baru kan ya. Ya, Merekrut baru-baru pemain-pemain yang seperti Ronaldo, Neymar, Benzema, Firmino kan masih baru-baru ini ya. Masih mungkin Liga Arab tuh baru-baru naik ya masih. Kalau menurut saya sih. Balik lagi ke Liga Spanyol lah. Apa tanggapan Farel ketika Real Madrid yang awal mulai ranking 1 tergeser oleh Girona dengan selisih poin ya nggak jauh-jauh lah, 2 poin. Saya selaku fans Barca ya. Dan Barca ini teman-teman. Dan rival El Clasico juga turut prihatin yang pasti. Tapi kayaknya kalau dilihat-lihat bener sih. Memang Madrid itu fokus UCL mungkin ya. Mungkin. Karena kan memang UCL itu piala paling gengsi kan. Ya. Kalau Real Madrid itu La Liga itu sebagai ya pertandingan kayak persahabatan atau batu loncatan ya. Batu loncatan bagus ya. Nah, pertandingan yang benar-benar pertandingan tuh Real Madrid tuh menggambarkan UCL itu benar-benar memang pertandingan. Optimis sekali ya. Iya dong, saya selaku fans tuh memang Seberapa seperti optimis Mas Wildan Barca Madrid ini bisa menjuarai UCL? ya saya sangat optimis ya. Yang berada di sekarang tuh kan Madrid memang performanya tuh
naik turun ya. Meskipun naik turun kan saat di pertandingan UCL ku bagus permainannya, sangat mendominasi, sangat bagus ini, menjiwai. Memang itu piala UCL itu piala bergengsi bagi Real Madrid ya. Tapi kan peserta UCL juga kan nggak bisa dianggap remeh tuh. Ada PSG kan yang nggak bisa dianggap remeh lah, yang lainnya juga. Itu apakah masih optimis Mas Wildan? Ya saya tetap optimis ya. Kan PSG kan ya gitulah sekarang kan ya. Tapi kan ada PSG, ada City, ada Tottenham yang lagi naik-naiknya. Ya mungkin Real Madrid bisa sih mengatasi lawan-lawan tersebut. Apalagi City kan lagi bagus-bagusnya sekarang. Raksasa itu. Ditambah Haaland kan. Ya mungkin Ancelotti nggak mungkin semiskin taktik ya, kata netizen miskin taktik itu ya. Waduh. Saya sih selaku fan Real Madrid juga. MU. Hatinya masih ada. Masih ada di sini kalau ya, di Black. sedikit banget itu. Memang agak kontra ya sama fan MU, tapi tolong jangan bully saya. Bukan kontra masalahkan MU ya. Memang MU itu sekarang kan memang banyak diomongin ya sama beberapa ya saya pun sebagai fans MU, saya nggak masalah sih kalau netizen itu membuli MU. Wah gimana MU kayak gini, saya nggak masalah karena emang kenyataannya gitu ya. Iya, kenyataannya begitu. Saya pun nggak masalah. Tapi walaupun performa MU sedang menurun, saya bakal selalu cinta sama MU. Wow, siap. Ngomongin fans nih, bagaimana pendapat kalian semua tentang fans karbitan? Ya kalau misalnya MU menang milih MU kalah malah ngehujat, ngebully lah gitu. Pendapat kalian itu apa tentang fans karbitan? Itu kesetiaannya berarti kan patut dipertanyakan. Itu memang bukan benar-benar fan ya, itu hanya penonton biasa sih menurut saya. Ya oknum fan ya itu sebenarnya karbitan. Karena misalnya dukung klub ini menang, terus misalnya klub ini kalah, pindah lagi yang dukung. Itu kan sebenarnya hanyalah oknum fan juga. Tapi Anda sendiri Mas, Anda kan MU. Nah sekarang pindah ke Madrid. Tapi kan saya setia. Gimana tanggapannya? Masih setia dengan Madrid kan, Real Madrid kan. Meskipun saya pindah kan ya. Nah, masih setia. Tapi kan Mas Wildan nggak setia sama MU nih. Bukan nggak setia sama MU ya. Saya masih mendukung MU, cuma agak kontra di zaman pelatihnya Erik ten Hag ini. Karena Erik ten Hag ini membawa MU itu seperti membawa mau ke Liga 2 ya. Membawa MU ini mau pulang aja, suruh cepat-cepat pulang aja gitu, seperti itu. Saya sih masih mendukung MU, cuma saya masih kurang setuju pelatihnya tuh Erik ten Hag aja, karena ya itu. Kenapa nggak setuju? Tapi kan ini si Erik ten Hag itu kan udah berhasil menyumbangkan 1 piala kan. Ya walaupun cuma piala kaleng juga, tapi kan setidaknya adalah 1 piala. Apalagi kan Erik ten Hag ini kan hitungannya pelatih baru buat MU. Ya meskipun pelatih baru kan ya seenggaknya kan jangan sampai ke sekarang kan saat ini di peringkat berapa itu? Di peringkat 8 kok. 8 ya. Kalau semakin kan masih agregat poin kan masih minus juga kan itu. Iya. Ya itu makanya saya masih kurang setuju kalau dilatih Erik ten Hag. Saya tuh ngefan tuh MU tuh dari zamannya Ronaldo sama pelatih Sir Alex Ferguson itu ya. Lagi bagus-bagusnya. Lagi bagus-bagusnya. Ya setelah Sir Alex Ferguson habis masanya, terus Ronaldo juga pindah direkrut sama Real Madrid, ya saya sampai sekarang ya Real Madrid, tetap di hati saya tetap Real Madrid. Tapi kan Mas Wildan, kan Ronaldo kan pindah nih ke Madrid. Iya. Nah terus kan balik lagi nih ke MU. Iya. Kenapa nggak dukung MU lagi? Ya karena saya kayaknya lebih menarik Real Madrid daripada MU saat itu ya, saat kepindahan Ronaldo kembali lagi ke MU lagi. Kan si Ronaldo kan juga nggak lama kan di MU saat kembali lagi. Pendapat dari fans Barca tentang Barca yang underperform melawan Real Madrid, kalah, dan dengan sebelum-sebelumnya juga kalah. Oke. Sebentar. Anda mau tanya yang mana dulu? Mau fans karbitan apa yang sekarang nih? Ya anda aja lah, anda saja lah. Jawab fans. tentang fans karbitan ya. Iya. Saya gak ambil pusing sebenarnya. Soalnya
perlahan hati saya ke Citi juga soalnya. Loh, Kenapa? Kenapa? Jadi kalau klub-klub hebat didukung gitu. Wah, itu masuk fan Wah. kapitan ya. Wah, bisa jadi nih teman-teman, bisa jadi fans Karbitan ini. Gak apa-apa kalau yang mau bully Pak. Enggak apa-apa. Instagramnya ada di sini, Instagram Pak. Jadi Gimana? saya suka permainan Manchester City karena ada Haalandnya sih. Saya lebih suka ke Haalandnya mungkin. Lewandowski, kan di Barca ada Lewandowski. Iya. Kan Lewandowski juga gak kalah bagus sama Haaland. Iya, track record Lewandowski kan lumayan juga. Bagus Di juga. Munchen. Cetak gol. Misalnya Apa nanti lebih pilih ke City? ya kalau Haaland sudah pindah nggak ke City lagi, kamu dukung lagi dong, ikut lagi. Itu termasuk fan kapitan dong. Saya juga sebelumnya gini. Saya kan awalnya di Dortmund ya. Karena di Lewandowski itu tadinya di Dortmund kan. Nah, setelah Lewandowski berangkat ke Barcelona, Iya, nah saya ngikut lah. ikut. Ya, tapi perlahan. Tapi kan ke Munchen dulu, Pak. Iya, cuman kan terus kan ke Barca kan. Nah, terus saya lihat lagi ada bibit unggul nih Dari. di Dortmund. Oke. Ada Haaland. Ya. Oke. Nah, saya mulai suka nih. Waduh, Lewandowski saya tinggal dulu ya, gitu kan. Pindah ke Haaland. Pindah ke Haaland nih. Iya. Pindah ke Haaland dan Haaland ke City. Wow, bagus dong. Ya, itu Ada- berarti fannya bukan fan klub, fannya ke Pemain. personal Personal, pemain. Iya. Ya, hati saya di situ. Hati ke pemain. Ke pemain juga, ke klub juga, Pak. Soalnya kan ada KDB. Ada KDB di Ya, nggak situ. bisa gitu dong, Pak. Kalau pemain ya pemain. Kalau klub kan ya klub terus, meskipun ganti klubnya ganti-ganti pemain ya tetap dukung klub. Pak, tapi Pak, ngomongin pemain personal, fans personal. Ente kan sempat personal ke Ronaldo itu, Iya. ke Iya. MU kan ikut Iya, MU, kan. Real Madrid juga ikut Ya, Real saya Madrid, Pak. ngakuin, tapi kan saat ini tetap Real Madrid meskipun tidak ada Cristiano Ronaldo, dan Oke. Real Madrid kan tidak diperkuat pemain-pemain bagus seperti saatnya zamannya Ronaldo, ada Benzema juga. Sekarang kan pemain-pemain muda dari Real Madrid kan cukup lumayan juga, dari Oke. Vini, Juga ya. Vini itu bagus tuh. ya ada Arda Güler juga kan bagus. Bellingham. Eden Hazard gimana pendapat Anda tentang Eden Hazard? Saya bukan selaku fan Eden Hazard, ya. Saya tidak mau berkomentar banyak karena Penurunan karir. saya nanti takut diserang netizen juga ya. Saya tidak mau ya, pokoknya mungkin kalau soal Eden Hazard ya karena sudah umur juga ya, Sebelumnya di Chelsea kan Eden Hazard itu Iya. atau iya? karena memang faktor umur juga mungkin ya, pasti ya pemain kan kalau sudah faktor umur kan skillnya sudah mulai berkurang, seperti Ronaldo juga kan mulai berkurang juga. Tapi Messi udah sempat dapat Ballon d'Or itu dengan umur yang segitu. Ya mungkin bisa tua. Ronaldo menurut saya nggak menurun sih performanya. Masih Dia stabil. tetap Bagus. konsisten mencetak gol dia. Ya Iya. memang, tapi kan dari segi menurut saya kan Individunya mungkin ya. individunya kan lebih agak kadang menurun kadang naik. Oh. Nah kalau soal Ballon d'Or itu kenapa kok Messi ya? Yang katanya ya Ya. Messi kan anaknya FIFA kan. Oh. Saya nggak tahu juga kan ya. Yang katanya Bukan saya. Bukan saya. Bukan Bukan saya. saya, Saya teman-teman. yang bilang. Tolong Katanya. fans Messi, bukan saya. Oke. Balik lagi ke Farel. Ya. Kalau misalnya Haaland underperform atau bisa dibilang udah turun performanya, apa bakal di Haaland terus? Saya sejauh ini itu karena personal pemain ya. Iya. Saya suka Haaland untuk sekarang. Kalau klub, hati saya masih di Dortmund. Tadi Barca bilangnya. Enggak, itu ya, kan gimana Pak? Barca itu kan sebagai Gimana batu sih, loncatan. Saya jadi bingung. Batu Iya, loncatan Kasih si Barca. dong. Kasih yang di mana? Jadi sekarang ini ada dukung tim mana? Iya. Saya hati saya di Dortmund. Oke. Dortmund. Ya, untuk Barca tadi gimana? Iya. Di Barca karena saya suka aja sedikit gitu. Karena ya ada Berarti dua dong. Hah? Jadi Dua yang fan dua, berarti? dua fan. bukan gitu. Jadi hati kan di Dortmund. Ya. Nah, tapi sukanya di Barca untuk pemain. Sukanya dari apa? Segi pemain atau segi klub atau segi permainan? Segi mungkin sejarah sih. Oh, Karena Ya. saya tahu Kenapa? Tiki Taka itu ya. dari Barca kan yang memperkenalkan Tiki Taka itu. Dan wah, saya suka banget itu.
Waktu itu raksasa lah, klub raksasa. Ya. Ya kan, bagus itu waktu itu. Oke. Sekarang kan udah beda ya, sedikit. Mungkin pembahasan Liga Spanyol sudah kita cukupkan sampai sini karena sudah merembet cukup jauh ya sampai Liga Arab, Liga seri A, Bundes atau ya yang lainnya gitu. Sementara masih ada pihak yang mau mengeluarkan statement di sini, yaitu Kevin Hidayat. Hendrawan. Silakan Kevin, mau berbincang tentang apa ini? Saya ingin bertanya kepada fans Real Madrid sih di sini. Oke. Mas Wildan, kan Madrid kan sekarang di peringkat kedua ya, Iya. di La Liga peringkat kedua. Ini kita bicara andai-andai nih, Iya. kita berandai-andai. Siap. Kalau misalkan nanti di akhir musim Madrid nggak juara, terus yang juaranya itu Girona Iya. atau Barca Iya. atau mungkin klub lain, mungkin Atletico. Atletico bisa jadi. Nah, apakah Mas Wildan akan kecewa terhadap Madrid? Saya sebagai fan ya nggak kecewa banget ya. Yang penting tuh masih berada mendapatkan slot UCL untuk musim selanjutnya ya. Meskipun tidak juara ya, seenggaknya masih ada ajang gengsi lagi yang Ya. ikut sertakan dari Real Madrid ini. Kang Wildan, Mas Wildan kan ini optimis nih ya, Ya. optimis Madrid ini bisa dapat trofi UCL nih. Iya, Nah, kita berandai-andai lagi. ya, siap. Kalau misalkan di akhir musim Madrid 0 trofi, Iya. gimana tanggapan Mas Wildan? Ya mungkin saya sih gak masalah ya. Mungkin memang belum rezeki ya untuk musim ini ya. Seenggaknya kan masih mempunyai slot untuk musim selanjutnya, slot CL atau slot liga yang penting kan liganya tetap di atas. Berjalan. Berarti Kita tuh tetap berprestasi Real Madrid. berarti performanya menurun dong, kan gak dapat trofi tuh. Ya nggak masalah sih, karena kan memang dari segi pasokan pemain kan kita kan kurang pemain-pemain bagus juga kan. Kita mempunyai pemain seadanya, kita masih bisa mampu untuk berada di peringkat kedua ini. Untuk Tapi- pertandingan tadi malam kan lawan Rayo Vallecano kan ya nggak apa-apa imbang. Kita kan bagi poin, seenggaknya kita masih mendapat poin Real Madrid. Tapi menurut saya bisa itu menang lawan Rayo Vallecano. Ya karena kan memang kita ya gitulah, Ancelotti kan memang segi handal paling taktik ya. Menurut saya juga pemain Madrid nggak jelek-jelek amat. Iya. Justru kalau menurut saya melihat Madrid itu pemainnya itu bagus-bagus. Ya ada Bellingham, ada Vini, dan terus juga pemain belakangnya juga solid. Menurut saya pemain Madrid itu bagus. Tapi kenapa bisa imbang lawan Rayo Vallecano? Ya namanya juga permainan ya, bola itu kan bundar ya. Iya. Bundar kan. Iya. Kita kan tidak bisa menebak juga apakah bola ini bisa membuat skor atau gimana, kan kita nggak tahu juga. Untuk pertandingan tadi malam kan ya cukup, ya kita memang Real Madrid itu cukup kesulitan untuk menembus pertahanan dari Rayo Vallecano kan. Mungkin ya dari tim Rayo itu sudah mengantisipasi permainan Real Madrid juga kan, kita juga nggak tahu. Dan mungkin Ancelotti sudah mengeluarkan semua strateginya dan memang sulit untuk menembus pertahanan dari tim lawan ini Rayo Vallecano. Betul, bola itu bundar, betul. Pasti ada naik turunnya. Iya, Sama kayak MU. MU kan dulu jago, iya. peraih trofi EPL terbanyak kan. Hmm. Sekarang menurun. Ya itu yang namanya naik turun performa. Tapi kan kalau dibandingin ya MU sama Real Madrid kan lebih jauhan MU. Kenapa kok turunnya drastis gitu loh? Real Ya, Madrid kan meskipun underperform ya klubnya ya, pemainnya ya, tapi kan masih berada di peringkat teratas, masih di antara 1, 2 atau 3. Nah ini kan di beberapa pertandingan kalau untuk MU kan kenapa kok selalu kalah, terus menangnya cuma di menit-menit akhir juga, kenapa? ya itulah turunnya itu turun banget. Ya kenapa Anda setuju? Kenapa? karena emang faktanya begitu. Oke, karena fakta begitu. Ya, karena memang Faktanya begitu ya. Turun, tapi turunnya waduh drastis banget nih. Kecewa nggak? Kalau dibilang kecewa pasti kecewa. Oke. Bahkan di media-media sosial itu
banyak kok fans MU sendiri yang malah membuli MU-nya itu. Karena Banyak dari yang kayak segi gitu. Banyak. underperformnya Iya. dari klub MU-nya ini ya. Apakah kalau menurut saya sih MU sih seharusnya ganti pelatih ya. Kalau saya sih ya, kalau saya sih Saran pelatih Iya, yang saran. cocok untuk MU itu apa? Siapa? ya mungkin Mourinho lagi ya untuk direkrut ya. Jose Mourinho. Kalau Terus saya ya. sih nggak setuju tuh. Kenapa? Kalau ganti Kenapa? pelatih. Karena gonta-ganti pelatih itu bukan jalan keluar yang bagus sih. Mungkin lebih ke ganti pemainnya sih. Kalau misalkan bongkar pasang pelatih, gonta-ganti pelatih, nantinya malah nggak dapet chemistry-nya. Itu. Nah kalau gonta-ganti pemain kan otomatis kan membutuhkan biaya juga untuk transfer juga kan. Ya, Apakah mau menjual siapa ini MU ini kalau untuk ganti pemain? Apa ke Maguire? Apakah Maguire? Maguire kan sempat tapi nggak mau juga kan dilepas kan ya? masalahnya Maguire itu sekarang lagi bagus. Performanya lagi bagus dia sekarang. Lagi bagus. Iya, tapi kadang-kadang ya itu ngelawak lagi. Kadang-kadang kumat ya. Iya, Ngelawak kadang-kadang kumat. lagi ya. Makanya mungkin Erik Ten Hag juga bingung ini mau dibuang apa dipertahankan ya karena performanya naik turun. Itu. Kenapa Erik Ten Hag itu tidak mau membuang Maguire ya? Apakah masih terikat kontrak? Kalau meskipun terikat kontrak kan masih bisa dibuang kan? Sebenarnya bukan nggak Putus mau. kontrak gitu misalnya. Sebenarnya bukan nggak mau. Pas awal musim juga kan udah ditawar sama West Ham. Nah, tapi malah Maguire-nya yang nggak mau kan, nggak mau pindah. Jadi dia pengennya tetap di MU. Gitu. Dia itu perhatian sama MU gitu Iya. ya mungkin ya. Cinta Maguire ke MU itu sama kayak cinta saya ke MU. Gini. Oke, ya. Oh iya, paham. Farel, apakah ada yang mau dikeluarkan Farel? Tidak ada sejauh ini, masih Dan Ya, aman. itu cukup sih ya. Saran saya sih ganti pelatih saja sih. Jose Mourinho lah. Kalau enggak. Oleh Bung. Kalau misalkan ganti pelatih, tapi jangan Mourinho juga sih. siapa? Harus siapa? Minimal yang lagi free kan Zidane ya, Zidane lagi free. Mungkin bisa lah. Zidane ya. Boleh, Zidane, enggak apa-apa sih, boleh. enggak apa-apa lah. Boleh. Kalau MU mau, manajer MU mau ya. Seharusnya sih segitu sih ya. Saran saya sih ganti pelatih aja sih daripada gonta-ganti pemain kan membutuhkan biaya transfer juga kan. Kan MU kan gimana? Pendanaan MU sekarang gimana? Apakah plus atau minus? Kayaknya minus. Ya itu. Bagus. Ya itu saran saya sih mending Ini hanya berandai-andai ya. Tolong netizen jangan bully saya. Ini hanya berandai-andai saja. Kalau misalkan ganti pelatih, mending jangan Mourinho lah. Masih banyak pelatih yang tapi lebih. bagus loh. Mourinho itu bagus loh. Dulu kan juga pernah melatih klub-klub besar juga dan punya track record bagus juga. Pernah membawa ya sekarang kan lagi ngelatih Roma ya, AS Iya. Roma ya. Yang pernah menjuarai kan di Roma kan. Tapi kalau saya sih kurang setuju ya. Kalau misalkan dilatih sama Mourinho lagi. Mungkin masih untuk saat ini bertahan dulu sama Erik Ten Hag. Sampai kapan mau bertahan dari Ten Hag di MU itu sampai kapan? Saya itu masih bertanya-tanya tentang MU ini. Selaku fan MU itu sampai kapan? Ya sampai mungkin sampai pada lelah kali ya. Mungkin ya nanti juga ada seru-seruan ETH out. Waduh. Hashtag ETH out gitu Iya. ya. Yang bisa trending di kayak di Twitter gitu ya. Tapi ya dulu kan pernah trending juga di Twitter kan. Erik Ten Hag out gitu, Iya. tapi nggak out juga. Ya walaupun performa sekarang menurun, tapi ya itu saya tetap optimis MU bisa berada di papan atas, Ya. minimal 5 besar lah di akhir musim, bisa masuk UCL, kita dapat slot UCL. Saya tetap optimis. Sudah? Ya sudah cukup. Sudah cukup, Kevin? cukup. Saya ada pesan-pesan sih. Apa? Oh, coba pesan. sampaikan sama. Pesan-pesan buat fans MU dimanapun kalian berada. Mungkin perasaan kalian sama dengan saya. Kadang senang, kadang kecewa. Ya itulah, klub kita ini sedang naik turun. Tapi walaupun performa MU sedang menurun, kita harus selalu dukung MU. Bagaimanapun,
MU itu klub bersejarah, klub bagus walaupun pada masanya. Ya. Ya walaupun sekarang juga kan menurun. Ya menurun. Sangat drastis sekali ya. Saya mengakui kalau MU menurun. Ya. Saya mengakui. Ya intinya itulah, tetap dukung MU, tetap nonton MU. Ya intinya jangan sampai berpindah klub lah ya. Intinya jangan sampai berpindah klub, harus tetap cinta sama MU. Ya. Sudah cukup pembahasan kita kali ini dengan 3 narasumber. Terima kasih Mas Wildan, terima kasih Farel, terima kasih Kevin yang sudah meluangkan waktunya. Ya, kita akan kembali lagi di Roni Time selanjutnya. Sampai jumpa, selamat beraktivitas lagi.